Bab 2936. Tidak apa-apa, Yuda dan yang lainnya sudah dievakuasi. Kalaupun terjadi sesuatu padaku, Yuda bisa memimpin mereka, kata Agus tenang. Nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia tidak pernah bersikeras untuk tetap tinggal, sebagian karena dia adalah kepala keluarga dan memang demikian dia bertanggung jawab atas seluruh keluarganya. Selain itu, putranya telah dievakuasi bersama yang lain dan bahkan jika sesuatu terjadi padanya, Yuda sepenuhnya mampu memimpin keluarga Gumelar kembali ke kejayaan. Hasilnya akan sama. Kesimpulannya tidak mungkin dia meninggalkan keluarganya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi Arthur enggan menyerah dan berniat terus membujuknya. Namun Agus memotongnya sebelum dia sempat berkata banyak. Cukup paman, bos selatan dan bos barat mungkin lebih unggul, tapi bukan berarti kita tidak unggul. Kita mungkin bisa bertahan selama kita bekerja sama untuk menghentikan mereka sampai Tuan Busnadi tiba. Kita masih mempunyai peluang untuk menang. Agus menjelaskan dan merendahkan suaranya untuk mencegah bos selatan mendengar rencana mereka. Tapi Arthur terkejut dan kesadaran muncul di benaknya. Karena bos selatan dan bos barat terlalu kuat, dia siap bertarung sampai mati. Namun perkataan Agus menyadarkannya bahwa dirinya terlalu pesimis dan keluarga Gumelar juga tidak kekurangan orang-orang kuat. Jika dia mengatur agar dua tetua pergi bersama Agus, keluarga Gumelar akan kalah lebih cepat. Sebaliknya, jika Agus dan para tetua tetap tinggal, mereka akan memiliki dua orang di tahap menengah yang munah, dan Agus sendiri berada di tingkat awal yang munah. Mereka akan mampu bertahan lama-lama sampai Iwan tiba. Jika Iwan tiba, kekuatan Iwan dan energi potensialnya akan mampu membalikan keadaan. Arthur, Agus benar. Saat ini kita harus menggabungkan kekuatan kita melawan musuh. Dengan begitu kita mungkin punya kesempatan untuk bertahan hidup. Yang lain juga menyadari dan setuju. Bab 2937. Setelah menyaksikan kekuatan bos selatan dan bos barat, mereka semua bersiap untuk mati karena mereka mengira kekalahan tidak bisa dihindari. Karena itu, mereka putus asa dan kehilangan semangat untuk melawan. Meski demikian, Agus menegaskan mereka masih mempunyai peluang untuk berjuang. Selama mereka bekerja sama untuk bertarung sampai Iwan tiba di sini, tidak diketahui siapa yang akan menang. Seketika keinginan mereka untuk bertahan hidup melonjak dan mereka melihat harapan. Ya, itu benar. Kita tidak bisa mengakui kekalahan sampai saat-saat terakhir. Arthur bersemangat. Di bawah dorongan Agus, yang lainnya pun tersadar. Pertarungan baru saja dimulai dan jika mereka memutuskan akan kalah, keluarga Gumelar akan berakhir. Sebaliknya, jika mereka memberikan segalanya, mungkin ada peluang bagi mereka untuk menang. Bab 2938. Apakah kalian ingin membantu Agus kabur? Aku tidak akan membiarkanmu. Bos selatan mendengar sebagian percakapan mereka dan berasumsi bahwa Agus bermaksud melarikan diri. Dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Bos barat, kamu akan menangani Arthur dan aku akan menangani sisanya, kata bos selatan dengan dingin. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia melancarkan serangan yang kuat ke arah Agus dan para tetua. Dia menyalahkan keluarga Gumelar atas kejatuhan keluarga Broto, dan karena Arthur sekuat dia tidak akan mampu mengalahkan Arthur dalam waktu dekat. Oleh karena itu,
Dia menyerahkan Arthur kepada bos barat sementara dia berurusan dengan Agus dan para tetua untuk membalas apa yang terjadi pada keluarga Broto. Tentu, kata bos barat dan segera menerima pesan tersebut. Dia lalu melompat ke udara dan menyerang Arthur dengan kecepatan cahaya. Dia kemudian mulai menyibukkan Arthur untuk mencegahnya membantu Agus dan para tetua. Brengsek! Ekspresi Arthur menjadi gelap. Namun dia tidak bisa melepaskan diri dari bos barat dan hanya bisa fokus pada pertempuran. Masuk ke dalam formasi, menghadapi serangan kuat bos selatan. Para tetua tidak berani meremehkannya dan membentuk formasi. 2 di antaranya berada di depan dan 3 dari mereka di belakang. Meskipun ini tidak bisa dibandingkan dengan formasi 4 binatang, mereka bisa bekerja sama dengan baik dalam posisi bertahan atau menyerang, meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Tetua pertama dan kedua berdiri di depan dan masing-masing melancarkan serangan kuat dari kedua sisi. Ketahuilah tempatmu. Bos selatan mengejek dan mengulurkan kedua tangannya untuk melancarkan 2 serangan ke arah para tetua. Tetua pertama dan kedua tahu betapa hebatnya kekuatan bos selatan. Tidak berani menerima pukulan secara langsung, mereka pun berbalik dan menghindari serangan itu. Apakah kalian mencoba melarikan diri? Kalian tidak bisa, bos selatan mencibir. Dia sudah mencapai tahap puncak yang muna dan jauh lebih unggul dalam hal kecepatan dan daya ledak. Tidak mungkin dia membiarkan tetua pertama dan kedua lolos. Dia lalu menyerbu ke arah mereka, tetapi pada saat yang sama, tetua ketiga, keempat, dan tetua kelima mendekat. Bos selatan, ambil ini, pukulan guntur. Mereka bertiga meraung sambil melancarkan serangan yang bergemuruh seperti suara guntur. Pukulan guntur adalah teknik bela diri paling kuat yang dimiliki keluarga Gumelar. Teknik paling ampuh hanya diungkapkan kepada pemimpin keluarga dalam keadaan normal. Pukulan guntur adalah versi yang lebih sederhana dari pukulan badai. Meskipun begitu, pukulan guntur adalah kelas progresif dan masih cukup kuat.